Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Rekayasa Perangkat Lunak TRK kelas B akan mempresentasikan tiga metodologi yang kami pilih, yaitu Agile, Extreme Programming, dan Joint Application Development. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dengan beberapa pokok bahasan berupa metodologi dan gambar alur dari setiap metodologi. Yang kedua ada kelebihan, kemudian yang ketiga ada kekurangan, dan yang keempat adalah penerapan metodologi. Kelima, keterangan, serta yang keenam adalah referensi yang digunakan dalam menyusun presentasi ini. Pengertian dari metodologi. Metodologi mengacu pada pendekatan sistematis dan kakak kerja yang digunakan untuk menerapkan siklus SDLC dalam mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak. Pemilihan metodologi ini seringkali disesuaikan dengan lingkungan proyek yang kita hadapi agar sistem dirancang dan dapat memiliki kinerja yang baik dan efisien. Dan yang pertama adalah metodologi extreme programming. Metodologi ini memiliki gambar alur seperti berikut, di mana kode yang dibuat ini melalui berbagai alur seperti release plan, yaitu membuat sebuah perancangan, kemudian ada iteration plan, yaitu rancangan atau perencanaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu seperti 1 sampai 2 minggu secara terus-menerus. Kemudian ada acceptance test, yaitu pengujian. Ada stand up meeting, yaitu berupa kegiatan berdiskusi yang dilakukan setiap minggunya. Ada pair negotiation, dan ada unit test untuk pengujian. Ada pair programming, yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota dalam satu komputer yang gunanya untuk saling eh, memahami dan saling beri feedback. Kemudian ada dari kelebihan extreme programming. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kepuasan kepada klien. Karena dalam metodologi ini, eh, metodologi extreme programming dapat menjawab berbagai kebutuhan requirement dari klien yang dianggap sulit. Yang kedua adalah pembangunan sistem yang dibuat lebih cepat. Karena extreme programming menggunakan pendekatan agile di mana setiap perubahan-perubahan ini dilakukan dengan waktu yang singkat dan dilakukan dengan waktu yang cepat. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Kunci dari metodologi extreme programming adalah menjalin komunikasi dengan klien, di mana feedback ini perannya sangat penting. Karena dari feedback ini akan mengarah kemana arah perubahan terhadap proyek akan dibawa. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Dan yang kelima adalah dengan metodologi extreme programming dapat membuat keputusan-keputusan yang bersifat teknikal. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari extreme programming. Yang pertama itu ada developer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan selalu diterima. Dalam artian, dalam extreme programming, perubahan bukanlah suatu hal yang buruk. Justru, perubahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan perlu diterima. Developer harus selalu siap jika ada perubahan dalam kebutuhan proyek, bahkan jika perubahan itu datang di tengah-tengah pengembangan. Oke, lalu yang kedua, tidak membuat kode yang detail di awal. Prinsip yang dipakai adalah yakni, yaitu you aren't gonna need it. Yang berarti kamu sebaiknya hanya membuat kode yang benar-benar dibutuhkan saat itu juga. Tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu agar kode tetap sederhana dan mudah dimengerti. Oke, lalu yang ketiga ada tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Dalam extreme programming, dokumentasi tertulis bukanlah hal yang diutamakan. Yang lebih penting adalah komunikasi langsung antara pengembang dan pengguna atau klien. Biasanya, dokumentasi hanya dibuat di awal proyek untuk memahami kebutuhan dasar. Setelah itu, tim lebih mengandalkan diskusi langsung untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Lalu ada yang keempat, tidak efektif untuk proyek yang dikerjakan secara bersamaan dan paralel. Extreme programming bekerja paling baik dalam tim kecil yang bekerja bersama-sama di satu tempat. Jika proyek yang dikerjakan melibatkan banyak tim atau memerlukan pengerjaan secara paralel di berbagai tempat, metode extreme programming bisa kurang efektif. Ini karena XP atau extreme programming sangat mengandalkan komunikasi yang intens dan sinkronisasi yang baik, yang bisa sulit dilakukan jika tim tersebar atau proyeknya terlalu besar. Metodologi extreme programming cocok digunakan pada proyek yang mengalami perubahan-perubahan yang cepat dan dihadapkan dengan kebutuhan atau requirement yang kurang jelas.
Oke, lebih lagi tentang extreme programming. Metodologi extreme programming menggunakan pendekatan metodologi agile, seperti halnya Kanban dan Scrum. XP atau Extreme Programming diperkenalkan oleh Ken Beck dan Ron Jeffries ketika ditunjuk untuk menangani sebuah proyek penggajian dari Chrysler atau dikenal dengan C3, Chrysler Comprehensive Compensation, yang saat itu terancam gagal karena rumitnya sistem dan kegagalan saat uji sistem testing. Lalu ada nilai-nilai utama dari extreme programming. Yang pertama ada communication, lalu ada keberanian, kesederhanaan, feedback, dan respect. Tahapan dalam metodologi extreme programming yaitu diantaranya yang pertama ada planning, lalu ada design, lalu ada coding, dan yang terakhir itu testing. Oke, selanjutnya. Oke. Ini merupakan referensi yang kami dapatkan saat menulis tentang extreme programming. Selanjutnya. Selanjutnya ada metodologi Joint Application Development atau JAD. Adapun alur dari JAD sendiri ada 4. Yang pertama yaitu session planning, yaitu adalah sesi perencanaan, di mana pada sesi ini akan terlibat orang-orang penting seperti sponsor eksekutif, fasilitator, ataupun tim pengembang. Yang kedua ada session preparation atau persiapan, di mana pada sesi ini sponsor dan fasilitator akan bekerjasama membuat jadwal sesi, membuat agenda, dan menyiapkan materi pelatihan. Pada saat ini, sponsor juga mengadakan rapat pembukaan. Yang ketiga ada session design atau conduct. Pada sesi ini akan mulai dibahas kebutuhan atau antarmuka sistem. Pada sesi ini juga akan dibahas ruang lingkup dan tujuan proyek serta mengembangkan prototipe produk. Dan yang terakhir ada documentation atau finalization. Pada sesi ini semua dokumen akan diselesaikan. Fasilitator atau tim pengembang menyajikan dan mendemonstrasikan hasil rapat kepada sponsor. Pada sesi ini sponsor akan memberi persetujuan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan JAD. Yang pertama, pengguna akhir dan pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses perancangan sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dengan akurat. Yang kedua, keputusan menjadi lebih cepat dibuat karena semua pihak terlibat dalam satu ruang diskusi. Selanjutnya, risiko pengembangan sistem tidak sesuai dengan risiko pengembangan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis dapat diminimalkan. Kemudian yang keempat ada pengembangan sistem dapat lebih terarah dan fokus pada kebutuhan utama yang sudah disepakati sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir yaitu komunikasi lebih baik dikarenakan adanya interaksi langsung. Selanjutnya, mengenai kekurangan dari Joint Application Development. Yang pertama, sesi Joint Application Development dapat memakan biaya yang signifikan karena melibatkan banyak orang dalam waktu yang lama. Yang kedua, dalam beberapa kasus, mencapai konsensus di antara semua peserta bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan kepentingan. Poin ketiga, membutuhkan waktu yang lama, terutama yang sulit mencapai konsensus. Poin keempat, keberhasilan metodologi JAD ini sangat bergantung pada kemampuan fasilitator dalam mengelola diskusi dan memastikan partisipasi semua pihak. Yang kelima, tidak cocok untuk proyek besar karena JAD mungkin tidak cukup fleksibel atau detail untuk menangani semua aspek yang dibutuhkan. Joint Application Development cocok digunakan ketika proyek membutuhkan keterlibatan intensif dari pengguna akhir dan pemangku kepentingan. JAD sangat efektif dalam situasi di mana persyaratan sistem belum sepenuhnya jelas atau didefinisikan. Karena metode ini memungkinkan pemangku kepentingan secara langsung berkolaborasi dan mengidentifikasi kebutuhan dan membuat keputusan penting. Ini sangat ideal untuk proyek yang ruang lingkupnya kecil hingga menengah yang memerlukan respon cepat terhadap kebutuhan bisnis. Selanjutnya, keterangan lainnya atau informasi lainnya mengenai JAD. JAD bisa disebut juga sebagai teknik atau cara yang berfokus pada keterlibatan komitmen pengguna. Metodologi ini diperkenalkan oleh Chuck Morris dan Tony Crawford yang berasal dari IBM pada tahun 1970-an. Produk perangkat lunak. Namun banyak perusahaan yang memformalkan dan mengadopsi pendekatan JAD untuk definisi, analisis, dan desain. Sementara proses pengembangan lainnya dilakukan tanpa memasukkan ide-ide ketat dari Joint Application Development. Berikut ini referensi yang kami dapatkan mengenai JAD atau Joint Application Development. Selanjutnya, metode Agile. Metode Agile ini merupakan pendekatan pengembangan sistem yang memungkinkan perubahan setiap saat. Jadi, ini merupakan alur dari metode Agile.
Yang pertama, dilakukan analisis terhadap apa yang akan dibuat, lalu menganalisis apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Selanjutnya, mendesain sistem, lalu coding. Pada tahap ini, semisal terjadi kesalahan atau penyesuaian dari sisi klien, itu dapat kembali lagi pada proses desain dan analisis. Lalu berulang kembali dari analisis, desain, coding, dan testing. Di tahap ini juga ketika terdapat kesalahan dapat ditinjau kembali atau diulang kembali dari tahap analisis. Di akhiran pada fase maintenance juga jika terdapat kesalahan atau terdapat perbaikan, maka akan berulang kembali ke fase kode. Selanjutnya, kelebihan dari metode Agile. Yang pertama itu memungkinkan pengembangan sistem dengan waktu yang singkat sehingga efisien dari segi waktu dan biaya. Yang kedua, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Metodologi Agile memfasilitasi penyesuaian terhadap kebutuhan proyek bahkan di akhir proses pengembangan, mengakomodasi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dan permintaan pasar. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih tinggi. Pengujian dan integrasi yang sering dilakukan dalam pengembangan Agile menghasilkan hasil yang lebih berkualitas. Umpan balik yang berkelanjutan dari pengguna dan pemangku kepentingan berkontribusi dalam menyempurnakan produk dan memastikannya memenuhi standar yang kualitas. Yang keempat, ada desain yang berpusat pada pengguna. Agile menempatkan penekanan yang kuat pada pengalaman pengguna karena metodologi mendorong pengembangan fitur yang secara langsung melayani kebutuhan pengguna. Fokus ini menghasilkan produk akhir yang lebih relevan dan dapat digunakan. Yang kelima, menghasilkan kohesi tim yang baik karena pertemuan rutin dan jalur komunikasi yang terbuka akan membantu memastikan bahwa semua orang selaras dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kekurangan dari metodologi Agile. Yang pertama itu potensi dokumentasi yang tidak lengkap. Agile ini menekankan pada perangkat lunak yang bersifat atau berfungsi daripada dokumentasi yang komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan dokumentasi yang tidak memadai, sehingga menyulitkan anggota tim baru untuk memahami proyek dan untuk pemeliharaan di masa datang. Yang kedua, ketergantungan pada kolaborasi pelanggan. Secara aktif, Agile ini membutuhkan keterlibatan pelanggan selama proses pengembangan. Jika pelanggan tidak tersedia atau tidak terlibat, hal ini akan menghambat kemajuan dan mempengaruhi kualitas dari produk akhir. Yang ketiga, kurang dapat diprediksi. Karena sifat Agile yang fleksibel dapat mempersulit prediksi biaya dan jadwal dibandingkan dengan metodologi yang lebih tradisional seperti waterfall. Ketidakpastian ini dapat menjadi masalah bagi para pemangku kepentingan yang lebih menyukai anggaran dan tepat waktu yang tepat. Selanjutnya, yang terakhir itu terlalu menekankan pada kecepatan. Meskipun Agile bertujuan untuk memberikan solusi yang cepat, fokus pada kecepatan ini terkadang dapat membahayakan kualitas produk. Siklus pengembangan yang lebih pendek dapat menyebabkan pengujian yang terburu-buru dan penyempurnaan yang tidak memadai. Metode Agile cocok digunakan untuk lingkungan proyek yang memiliki jangka waktu singkat. Agile berfokus pada pengembangan di setiap iterasinya. Maka dengan menggunakan metode Agile, produk dapat dirilis lebih cepat. Selain itu, metode ini juga beradaptasi bila terjadi perubahan secara cepat. Dengan adanya feedback dari dan komunikasi dari tim, membuat metode ini dapat digunakan apabila terjadi perubahan yang secara cepat. Selanjutnya, informasi lanjutan. Dalam model Agile, persyaratan dalam pengembangan sistem diuraikan menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya dapat dikembangkan secara bertahap dan akan dikembangkan secara iteratif, layaknya seorang chef yang bekerja sama dengan hasil akhir. Sehingga setiap bagian inkrementalnya akan dikembangkan melalui iterasi. Iterasi ini bertujuan agar proses pengembangan sistem menjadi lebih mudah dikelola dan dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, serta melibatkan pelanggan untuk memberikan feedback mengenai sistem yang dirancang. Berikut ini adalah referensi-referensi dari metode Agile. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.